dan juga diwafatkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang bisa atau yang mau, ya, mengakhiri hidupnya, yakni kematian ajal mendatanginya di kota Madinah, maka lakukan, minta sama Allah. Ya, kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat, jemaah, bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah di kota Madinah. Subhanallah. Ada kisah Bapak Ibu, mau saya cerita? Boleh. Ini mumpung saya mau cerita ya, biasanya berbayar, Masya Allah. Di tahun 2018 Bapak Ibu, saya diamanahkan bawa jamaah 148 orang Bapak Ibu. Banyak atau sedikit itu? Banyak banget ya. Itu sekitar 4 bus Bapak Ibu. Dan qadarullah, setiba jamaah di kota Madinah itu 21 orang yang sakit dan harus diinfus. Ya, karena kami memikirkan efisiensi waktu, maka kami minta kepada muassasah untuk infusnya di kamar masing-masing. Karena kalau di klinik itu kami susah untuk mengkoordinir melihat kondisi jamaahnya. Akhirnya dilakukanlah infus di kamar masing-masing. Berlalu 1 hari, 2 hari, ya. Ini saya sampai deg-degan Bapak Ibu ya. Subhanallah. Bagaimana kalau sampai hari H kita harus meninggalkan kota Madinah sementara jamaah masih dirawat di kamar Bapak Ibu. Dipanjatkan doa, subhanallah ya. Bukan kali ini saya berdoa ya, tiap waktu saya doakan Bapak Ibu semua insyaallah ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, penjagaan kepada Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tertuju cerita ini pada satu keluarga yang terdiri dari 4 orang Bapak Ibu. 2 anak, istri dan suami. Yang bertepatan beliau juga sedang sakit waktu itu. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala Bapak Ibu, itu istrinya sangat besar luar biasa Bapak Ibu baktinya kepada suami. Allahu Akbar. Ya. Orang itu suaminya, istrinya Bapak Ibu sebelum makan itu turun ke resto dulu ngambil makanan untuk suaminya. Disuapin suaminya, dikasih minum suaminya. Ya, yang membuat ibu ini semakin berat kerjaannya itu karena apa? Karena suaminya bukan cuma sekedar dirawat tapi juga suka marah-marah Bapak Ibu. Suaminya suka marah-marah. Kalau sudah kelewatan marah-marahnya, itu saya ditelepon sama istrinya. Ustaz tolong ke kamar dulu Ustaz. Oh ini gawat ini Pak. Makanya saya ke kamar, saya nasihatin bapaknya untuk banyak-banyak bersabar, lisannya dijaga, karena tidaklah Allah memberikan penyakit Bapak Ibu kecuali sebagai apa? Penggugur dosa-dosa kita Bapak Ibu. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita itu penggugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah bersabar lagi. Malam kita pun lagi Pak, Ustaz tolong kasih dulu. Saya datang terus ke kamarnya, Masya Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, Alhamdulillah di hari H semua jamaah itu sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena waktu itu belum ada kereta cepat Bapak Ibu, jadi kami menuju Zulhulaifah. Tiba di Zulhulaifah, jamaah semua turun Bapak Ibu. Ya, kami hitung 1, 2, 3, 100, 120, 30, 40, 147. Kurang berapa Bapak Ibu? Ya, tadi jumlahnya berapa? 148. Iya betul ya, Masya Allah. 148. 147 berarti kurang berapa? 1. Kurang 1. Terpencar tim cari yang satu ini. Mana ini? Akhirnya sopir nelfon kami. Ini ada jamaah antum di atas di belakang duduk ini. Belum turun. Saya segera menuju bus Bapak Ibu. Jangan sampai ada apa-apa ya. Saya naik ke atas bus, ternyata betul ada jamaah kami yang masih ada di atas bus Bapak Ibu. Gak bisa turun. Kenapa? Beliau wafat di atas bus Bapak Ibu. Siapa yang wafat? Mungkin pikiran Bapak Ibu yang sakit ya? Enggak. Istrinya. Ternyata yang wafat istrinya. Allahu Akbar. Istri yang berbakti sama suaminya. Sehat, bugar, akan tetapi Allah mewafatkan beliau di tempat yang mulia. Dan sebelum turun di Zulhulaifah, itu kalau udah turun pasti dibawa sama muassasah. Ini meninggalnya Bapak Ibu di kota Madinah, masih masuk kota Madinah.
karena beliau nggak turun di bus. Diambil sama pengurus yayasan, kemudian dimandikan, disolatkan jenazahnya asar di Masjid Nabawi. Dimakamkan di Baqi' Al-Gharqad. Subhanallah. Ya, ini hal yang Alhamdulillah udah sampai. Udah sampai mana Mbak kita Mbak? Baru sampai stasiun. Sampai stasiun mana? Stasiun Bandung. Oh masih bisa ketawa, masih bisa ketawa, Bener. masih bisa ketawa, Habis bener-bener. ini kita naik. Alhamdulillah udah sampai stasiun guys tuh. Ternyata di sini ada kopi Juju tuh. Tapi aku udah beli kopi jadi nggak bisa beli deh. Hai adek, siapa namanya ini? Hah? Fikar. Oh, Fikar ntar botak dong. Iya. Emang anaknya irit ngomong guys. Ini stasiun kereta cepat menuju Mekah. Kita udah di mana nih Pak? Stasiun. Gimana perasaannya? Agak baik. Oh iya nggak ngantri loh. Ayo daripada ngidam beli satu potong aja. Karena di Mekah aja. Di Mekah ngantri banget sayang sumpah. Ya nggak apa-apa beli sepotong aja. Yuk. Ayo beli sepotong aja. Dia dari pas di Madinah ngomong albaik mulu dan itu ngantri banget. Akhirnya kita nggak pernah beli. Aku nggak mau temenin. Nggak tahu di sini ada. Nggak ngantri pula. Alhamdulillah. Di mana Ustadz kita? Kita di stasiun kereta. Jadi rencananya berapa lama nih nunggu Ustadz? Insya Allah nggak lama lagi kita akan boarding di atas insya Allah. Jadi boardingnya di sebelah sana, naik ke atas. Kita pakai kreon, apa namanya? Stasiun gerbong 1N B. Kita lanjut lagi ya guys. Kalau udah sampai. Di mana mau belinya? Baik. Karena di Mekah aja kan. Di Mekah. Di Mekah ngantri beneran. How do you feel babe? Gimana perasaannya sayang? Hah? Dia nggak berani buka kacamata guys. Matanya bengah. Oke guys, sekarang kita udah mau masuk. Ini tiketnya. Turun boleh semua boleh ya. Dan itu di barcode di situ. Kalau udah di Astagfirullahaladzim. Kata Ustaznya, naik lift ya, jangan lompat ke bawah ya. Ustaznya lucu, jadi kita nggak ngantuk. Ini tiketnya kayak gini guys, tuh. Ya nanti di scan gitu barcode-nya. Sebenarnya aku udah pernah videoin ini sih ya di vlog aku yang sebelumnya umroh pertama. Kenapa sih? Itu ekonomi. Kita 12 dan bisnis paling belakang. Kamu enam berapa? Kenapa? 6 berapa? Lihatnya yang mana? 63 atau 62? Di bawah 53 kanan. Di bawah 53. Seatnya di bawah 53 kanan. Kiri. Hati-hati jangan naik ke atas ya. Kayak mana? Ayo sedangkan di bawah 53. Ini 003 ya.
Kita 62. Nih. Kita 6362. Alhamdulillah madepnya ke sana gampang belakangnya. Kamu di situ, Mbak? Ini tasnya. Aku masuk dulu. Alhamdulillah. Ini taruh. Taruh yang ini aja yang dibawa. Enggak, yang ditaruh yang ini. Ini yang aku bawa. Alhamdulillah. Sampai Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la labbaik Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ya semua yang nonton ikutin aku ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah udah sampai Mekah. Kita lagi menuju restoran dulu untuk makan siang. Habis itu baru ke hotel. Labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Alhamdulillah udah nyampe Mekah. Sebelum kita ke hotel, karena kan hotelnya check-in-nya itu jam 3 sore kan, jadi kita makan dulu di hotel Al Romansia, artinya restoran romantis katanya tuh. Jadi dia lesehan gitu loh. Nah habis dari sini habis makan baru kita ke hotel. Jadi kita makan dulu. Ya kita makan satu tempat itu. Wow, Masya Allah. Jadi satu tempat ini berlima. Sibuk banget, Masya Allah. Kita makan dulu ya guys. Alhamdulillah udah sampai. Alhamdulillah ya Allah.
Masya Allah, lihat tuh. Dan tadi aku ada di tengah-tengah situ tuh. Ya Allah, kebayang gak tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan umrohnya mabrur. Dan ini teman seperjuangan. Hai Ibu. Si Ibu masih tremor. Hai Mbak. Dan Hendy masih di sana karena tadi dia sholat maghrib dulu. Nah begini keadaannya guys. Masya Allah, tabarakallah, orang berbondong-bondong pada pengen umroh. Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kelihatan nggak Ka'bahnya tuh? Ya Allah. Astagfirullah. Umroh kali ini benar-benar nikmat karena ramenya 2 kali lipat daripada kemarin aku umroh. Masya Allah, tabarakallah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis ini kita mau syai karena tadi kepotong sholat maghrib, jadi habis umroh nggak langsung syai. Dan insya Allah kita lagi nunggu rombongan baru kita mau syai. Udah selesai. Sekarang bawa balik ke hotel. Masya Allah. Oh, video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my channel again. Sorry terus ya baru on karena kemarin habis pulang umroh capek, bener-bener alhamdulillah capek banget. Jadinya aku istirahat, jadi subuh di kamar. Terus sekarang baru selesai sarapan, lagi nggak mood banget. Jadi ini aku sekarang udah di Mekah dan kemarin alhamdulillah umroh insya Allah lancar dan mabrur, amin. Kita habis sarapan nih hotel kita guys. Mau lihat nggak? Hotelnya bagus banget. Aku kasih lihat ya. Nah, ini bagian lobbynya. Kamarnya nanti dia pas naik aku room tour. Tuh di depan ada Hendy. Mau lihat gak Hendy botak? Saya umroh ada yang botak tuh lihat. Halo, kayak mualaf ya dia ya. Setuju nggak? Neng. Halo dong, halo. Dia mau ngerokok. Wah, aku sendirian di kamar. Nih, tuh guys. Ini hotel kita, alhamdulillah hotelnya bagus banget, masya Allah, dan deket banget. Jadi kita tinggal lurus aja kalau mau sholat ke Ka'bah. Namanya hotel apa ya? Hotelnya Hotel Anjum. Oh, masya Allah, gede banget hotelnya tuh. Kamar kita guys. Assalamualaikum. Kita guys. View-nya langsung, masya Allah.
Ini bangunan masjid baru lagi dibangun. View kamar kita, masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Maya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-6. Kita lagi siap-siap mau kemana, sayang? Lihat sini dong. Kita mau ke Taif, terus kita mau ke kemana lagi sih, lupa. Pokoknya museum. Kita hari ini pokoknya full mau jalan-jalan sampai sore. Jadi ikutin terus ya, nanti aku kasih tahu tempatnya kayak apa. Masih repot dengan adek ibu. Hai. Seperti biasa repot dengan adek. Mama repot ini. Mama repot. Halo. Dadah, nanti kita lanjut lagi ya. Udah sayang. Sayang, kita mau kemana? Naik kereta gantung. Cable car. Emang kamu berani? Namanya cable car. Emang kamu berani? Sombong. Jangan lihat ke bawah. Jalan ke bawah. Ustadz tuh duluan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sini itu mundur tau, sini. Ada sini enggak? Nah, kenapa? Masya Allah. Barusan dia bilang istighfar terus. Tinggi deh. Abang. Dari Papua kan? Iya. Papua juga tinggi apa ininya? Kabel karnya juga? Ke atas. Pak, aman Pak. Yes. Semuanya betul. Let's go, selesai. Sudah. Sayang, dengku lemas. Ada yang jual. Ada yang jualan. Mau? Dua. Yang green? Green dua. Ya. Green dua. Kamu juga? Sam. Enggak, anak itu. 25 yo. 5 real kan ini? Iya. Mana enggak? Iya bener. 25 yo jadinya. Guys, jadi aku sekarang lagi ada di replikanya Gua Hira ya? Dimana waktu itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibrahim di sini tuh. Kenapa aku baru on cam? Karena di dalam dari tadi nggak boleh. Jadi boleh sekarang. Di situ tuh. Masya Allah, tabarakallah.
Gambar boleh berkumpul kembali Pak Ibu. Laki-laki sebelah kanan saya dan ibu yang inilah bentuknya, hampir 1:1 dengan aslinya. Hanya saja replika ini dibuat lebih besar sedikit, aslinya lebih kecil. Mungkin ada yang sudah sampai ke Gua Hira yang asli pasti bisa membedakan bahwa di atas lebih kecil. Dalam istilah Arab, gua kecil itu disebut ghar, Pak Ibu. Makanya tulis kalimat Absyir fawallahi la yukhzikallahu abadan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan Khadijah ketika menyambut kedatangan Rasulullah turun dari Gua Hira. Nabi Muhammad ketika itu turun dalam keadaan ketakutan sampai menggigil, meminta kepada Khadijah untuk menyelimuti. Khadijah tidak bertanya apapun, beliau paham keadaan Nabi, langsung menyelimuti Nabi, sampailah Nabi merasa tenang. Setelah Nabi tenang, barulah ia bertanya, apa gerangan peristiwa yang dialami. Lalu Nabi menceritakan, Nabi mengatakan, aku khawatir dengan diriku. Dan Khadijah pun mengucapkan kata-kata seperti ini, Absyir fawallahi la yukhzikallahu abadan. Lengkapnya di sini, Pak Ibu ya. Tenanglah suamiku, bergembira suamiku demi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menghinakan engkau selama-lamanya. Khadijah, ibu kita semua, adalah perempuan terbaik. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan perempuan. Bahkan dari semua manusia yang ada, Khadijah lah orang yang pertama kali mempercayai Allah dan Rasulnya. Menikah dengan Nabi ketika itu usianya 40 tahun. Ada yang mengatakan 29, 26, bahkan ada yang mengatakan sebaya dengan Nabi 25 tahun. Dari pernikahan ini Allah berikan 4 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ada Nabi sebagaimana kita ketahui, ada 7 orang. 6 dari Khadijah dan 1 dari Maryam Al-Qibtiyah bernama Ibrahim. Oke, sekarang kita masuk ke ruang terakhir dari museum ini. Sambil jalan saya jelaskan Pak Ibu ya. Di gajah pertama sebelah kanan Pak Ibu adalah contoh model penulisan Mushaf Utsmani. Beginilah Al-Quran pertama kali ditulis. Al-Quran yang ditulis dengan kain jahitan. Insyaallah kedepannya akan disediakan mobil dari museum menuju ke Gua Hira. Dalam rancangan pembangunan juga akan dibuat di kota. Insyaallah. Tapi mungkin masih Tuh Gua Hira di sana. Oke, sampai di sini reflektor bahwa kita semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah. Dan nantinya akan ada fasilitas yang lagi dibangun supaya semua orang bisa naik ke Gua Hira. Tapi sekarang masih belum bisa karena lagi proses pembuatan. Insya Allah bisa kesini lagi pas udah jadi. Mau beli? Silakan coba belanja tuh selama sejauh taruhan sama-sama dulu. Pajangan. Cincin. Cincin mungkin nama notebook mungkin nama tablet sejajar tahap. Guys, sampai di sini dulu kali ya vlognya ya. Kita udah mau pulang dan ini kayaknya juga video udah kepanjangan. Ini di museum apa deh tadi kata Mbak? Museum Wahyu. Museum Wahyu tuh. Tapi kalau menurutku sih ini kayak ceritanya kalau di Indonesia kayak kayak premium outlet gitu tempatnya, mau lihat gak? Tuh. Iya, Besti. Besti gitu. Ya kan? Sekarang kita udah selesai ke museumnya. Udah kemana lagi tadi? Ke Taif. Aku nggak banyak record karena tadi aku sempat mual. Mabok. Jadi ya udah ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.